Oke, halo my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kuratih di sini dan pick a card reading lagi. So, kali ini temanya adalah pilih kartu yang akan menikah denganmu di masa depan. So, pilih kartu yang akan menikah denganmu di masa depan. Ini adalah general reading ya, juga timeless reading. Jika tidak resonate berarti video ini bukan buat kalian. So, oke, kalian akan dihadapkan pada 5 pilihan. Ada pile nomor 1, pile nomor 2, pile nomor 3, pile nomor 4, dan pile nomor 5. So, yang akan menikah denganmu di masa depan. Jadi kita langsung ke pile nomor 1 ya. Oke, halo pile nomor 1 yang akan menikah denganmu di masa depan. Wow, sounds amazing. Kita lihat dari kartunya langsung ya. Ini general reading, juga timeless. Mungkin resonate atau tidak resonate bergantung situasi kalian. Oke, pile nomor 1. Kita lihat dari taronya dulu. King of Cups. Oke. Six of Cups. Six of Cups, I think. Yeah, Six of Cups. Three of Pentacles. Six of Pentacles. Wow. Kemudian kita lihat lagi dari tarot yang lain. Four of Pentacles. And the Hierophant. Oke, untuk yang pilih pile nomor 1 ini, energi Pisces, Cancer, Scorpio sangat besar ya. Pisces, Cancer, Scorpio, ya Pisces, Cancer, Scorpio, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn, but very dominan di sini adalah Pisces, Cancer, Scorpio, dan Taurus. So, mungkin seseorang yang akan kalian nikahi di masa depan adalah sosok yang sudah kalian kenal, karena aku dapat kartu Six of Cups dan King of Cups di sini ya. Mungkin seseorang yang sudah kalian kenal cukup lama, atau mungkin adanya hubungan on off, chaser, runner, seperti itu. Jadi bisa sosok ini sudah kalian kenal. Dan aku juga dapat di sini energi mungkin ada hubungannya dengan relasi pekerjaan, atau mungkin dia satu pekerjaan sama kalian, satu tempat kerja sama kalian, karena aku dapat energi Four of Pentacles, Three of Pentacles, dan Six of Pentacles. Jadi mungkin juga kalian bergabung dalam sebuah acara amal, charity, atau mungkin dia orangnya suka berbagi juga bisa. Tapi bisa juga di sini karena mengindikasikan adanya office, mungkin dia satu kerjaan sama kalian, satu kantor sama kalian, atau mungkin di sini juga seseorang yang ada program, ada proyek bisnis dengan kalian, mungkin bisa seperti itu. Atau dia adalah sosok yang di sini sosok businessman atau businesswoman ya. Kemudian di sini juga mungkin terlihat ada perbedaan kepercayaan juga bisa, atau perbedaan agama juga bisa, atau mungkin dia orangnya sangat religius, atau mungkin kalian ya sangat religius, bisa juga di situ. Kemudian di sini dia sosoknya mungkin lebih dewasa, mungkin ada ini ya, tipikal seperti ini, dia pekerja kantoran juga bisa, atau mungkin di sini dia sosok yang sangat pekerja keras. Lalu mungkin untuk ciri-cirinya mungkin hidungnya mancung, mungkin dia botak ya, atau mungkin gundul, bisa seperti itu juga bisa. Atau mungkin dia punya peternakan di sini, karena di sini ada kambing juga bisa. Mungkin dia punya usaha yang sukses di bidang peternakan. Tapi mungkin juga di sini ada LDR karena ada King of Cups ya, ada LDR. Dan mungkin dia juga bekerjaannya di seorang pelaut, atau hubungan dengan kelautan juga bisa. Atau mungkin di sini sosok yang kalian temui lewat sosial media juga bisa, karena ada jarak lokasi. Tapi di sini dia orangnya sangat penyayang, sabar, sangat romantis, perhatian. Kemudian dia orangnya
pekerja keras dan mau bekerja sama dalam tim. Dan dia bisa juga aku dapat teknik ya, mungkin dia sebagai teknik sipil, atau mungkin dia teknik mesin, atau dia seseorang yang sangat pandai dalam hubungan bersosialisasi. Jadi pekerjaannya itu adalah komunikasi dengan orang-orang. Dia juga mungkin pintar matematika di situ karena dia seperti pengajar ya, atau dia mungkin guru di sini. Orang kalian nikahi adalah sosok guru juga bisa, atau dosen, atau trainer, atau pengajar seperti itu. Dan dia orangnya dermawan, juga orang yang seimbang secara emosional, secara sisi pemikiran. Kemudian dia orangnya juga selain dia memang penyayang, dia juga rasional ya. Dan yang paling penting di sini dia adalah sosok pekerja keras karena dia akan benar-benar memperjuangkan apa yang dia sayang di situ. Tapi bisa jadi ini ada juga energi mantan karena aku dapat kartu Six of Cups, which is masa lalu juga bisa, dan besar potensi memang ini adalah sosok yang sudah kalian kenal di masa lalu, atau orang masa lalu kalian kembali, atau kalian sudah kenal lama tapi hubungannya mungkin sebatas teman pekerjaan dulu, teman karir dulu, teman bisnis dulu juga bisa di situ. Sorry. Kemudian aku dapat energi. Oke, kita lihat dari zodiak, mungkin ada tambahan zodiak clarify ya. Aku dapat energi Aries. Jadi mungkin di sini dia orangnya satu, suka mendominasi. Dia juga orangnya egois, keras kepala, sangat keras kepala. Dia ingin menang sendiri kadang seperti itu. Entah kenapa aku dapat energi Aries ini, energi yang terlalu bersemangat orangnya. Kalau dia punya ambisi, dia akan mencapai ambisinya, bisa seperti itu. Tapi di samping itu, karena aku dapat sisi King of Cups, dia punya sisi romantis. Jadi mungkin kadangkala dia bekerja terlalu keras sehingga mungkin kadang kalian ngerasa dilupakan. Tapi ada saatnya ketika dia udah nggak sibuk lagi, dia udah dengan dengan pekerjaannya, dia udah nggak terlalu sibuk, dia kembali kepada kalian dan memberikan kejutan romantis, bisa memberikan kalian bunga atau menyiapkan makan malam, having dinner seperti itu. Lalu di sini juga dia mungkin menuliskan kata-kata romantis pada entah pesan teks atau mungkin sebuah surat juga bisa. Tapi dia sosok yang romantis yang sangat menjaga cintanya di situ. Dan aku dapat memang di sini energi Venus. So mungkin dia bisa ya ada the Hierophant Venus Taurus ya, Taurus atau Libra. Jadi memang sosok yang ibaratnya sosok yang bisa buat hati pasangannya itu melted, berbunga-bunga di situ, melting di situ. Ada kayak wow, it's such a nice things gitu. Jadi yang jadi pilih file nomor 1 ini, dia mungkin pekerja keras, dia mungkin tipikal yang sibuk, sometimes ego juga bisa. Dan di sini juga dia, karena aku dapat energi Aries, so I'm sorry to the point, dia sexual aggressive ya. Jadi dia memang ada high sex drive di situ, high sex drive ya. It's a little bit frontal but it's okay because I got the fire sign. Jadi aku juga dapat fire sign. Mungkin usia kalian 23 atau mungkin dia 23, atau di sini ibaratnya ada perbedaan usia kalian 5 tahun atau mungkin 7 tahun atau mungkin setahun lebih tua, karena aku juga dapat di sini angka 1 Aries dan angka 1 ya. Jadi memang di sini mungkin dia sosok leader ya, karena mungkin dia juga entah dia leader di perusahaannya, entah dia leader di bisnisnya sendiri. Jadi dia adalah sosok leader dan dia tidak mau dipimpin, dia senang memimpin seperti itu. Dia dia sangat kuat, ambisius, kemudian very passionate ya. Wow, sangat passionate orangnya, dan ya high sex drive di situ juga bisa. Dan ya di sini aku dapat wow, it's very nice because mungkin kalian yang pilih file ini dan dia orangnya pemikir juga ya. Dia pemikir, sometimes mungkin overthinking, sometimes mungkin dia orangnya tertutup ya, karena kadang dia nggak mau cerita, dia diam dulu, baru mungkin ketika momennya tepat baru dia menceritakan. Tapi itu pun tidak all out di situ karena dia udah terbiasa mengkeep
masalahnya sendiri, mungkin problemnya sendiri di situ. Walaupun juga di sini sometimes dia kalau aku dapat kata-kata dia lebih kayak orang yang to the point ya. Jadi misalnya dia lagi sibuk dan dia nggak mau diganggu, dia kan bilang terus terang sama kamu. Dan aku lihat energi honest di sini, honesty ya, kejujuran, keterbukaan. So dia orangnya honest ya. Dan tipikal setia juga bisa di situ karena dia sangat penyayangi dan dia kan berjuang berusaha untuk ibaratnya kayak memenuhi apa yang dia harus lakukan. Dia bertanggung jawab seperti itu. Dia tipikal orang sangat bertanggung jawab di situ. Dan kalau dari sisi Arya sini aku lihat mungkin dia sosok yang tinggi, yang besar juga orangnya, tubuhnya kuat, ada muscular, ada mungkin dia punya otot ya, atau mungkin dia suka apa ibaratnya suka olahraga juga bisa. Kemudian ya dia orangnya sangat aku dapat energi Venus ini, dia orangnya cantik, tampan, menarik, good looking, attractive, something like that. Dan dia orangnya sangat-sangat pekerja keras, tapi dia sangat penyayang. Mungkin dia juga sudah punya anak, atau mungkin kalian yang sudah punya anak, atau ke depan kalian akan punya anak sama dia, juga bisa seperti itu. Sometimes mungkin dia orangnya terlalu keras sama dirinya, tapi ada kadang-kala dimana ketika dia butuh waktu, dia kan diam dengan sendirinya di situ. So itu mungkin gambaran karakteristiknya dia. Lalu aku dapat di sini playfulness ya. Jadi memang dalam hubungan ini juga aku juga bisa melihat mungkin di sini kalian sosok yang manja, atau dia juga sebenarnya manja. Dan apa ya, ibaratnya karena aku dapat kartu playfulness ini, aku merasa seperti juga bisa ada perbedaan umur yang besar, dimana kamu dengan dia itu seperti menganggap entah itu kakak, entah menganggap itu sebagai sosok yang lebih tua dari kamu, dan kamu ngerasa kayak terlindungi, kamu ngerasa kayak lebih nyaman, bisa seperti itu. Dan aku dapat honeymoon. Jadi mungkin kalian akan menghabiskan honeymoon, entah mungkin kalian entah ini negara Eropa ya, mungkin kalian ingin ke Eropa, atau mungkin dia juga dari Eropa juga bisa. Atau mungkin di sini karena adanya long distance relationship, dia sosok jauh dari kalian, dan dia ingin mengajak kalian naik perahu, dia ingin menghabiskan waktu bersama kalian. Berbulan madu juga bisa seperti itu. But I think kalau kalian yang pilih PL ini, dia kan treat kalian better di situ. So passionate-nya dapet, kemudian intimasinya dapet, kemudian komunikasinya dapet, lalu kemudian kenyamanannya dapet, bertanggung jawabnya dapet. Jadi all about life di situ. Dan aku rasa kalian mungkin akan merasa seperti sosok yang beruntung ya. Tapi kembali lagi, ini general reading, mungkin tidak berlaku bagi semuanya. Dan aku dapat romantic feelings. Jadi memang nyambung untuk romantic feelings dengan King of Cups. Dia sosok yang sangat romantis, dan dia akan treat you better. Dia akan benar-benar memperlakukan kalian dengan baik di situ. Lalu di sini juga apa ya? Aku dapat energi di mana dia mungkin suka memasak juga bisa. Mungkin dia akan berikan apa ya ibaratnya treat kalian ya, menyiapkan makan malam atau menyiapkan sarapan buat kalian. Actually kalian akan dimanja sama dia, bisa seperti itu juga. Dan aku dapat love life. Jadi aku rasa memang sosok yang sudah kalian kenal, sangat sudah kalian kenal, karena mungkin juga ada hubungan on off relationship. Dan apa ya ibaratnya sosoknya mungkin lebih dewasa, tapi adanya ketidakstabilan energi karena mungkin dia terlalu fiery, sementara kalian orangnya earth sign. Mungkin dia orangnya Aries, Leo, Sagittarius, sementara kalian Taurus, Virgo, Capricorn, atau mungkin kalian Libra, yang sometimes gak ada kayak apa ya, kayak tabrakan di situ zodiaknya. Jadi kayak sedikit kayak ada crush di situ. Dan makanya mungkin kalian mencoba untuk ada di mana ada masa di mana kalian kayak akhirnya mungkin melepaskan masing-masing, tapi kembali lagi juga bisa seperti itu. Itu untuk yang PL 1 ya. Kemudian coba aku lihat dari appearance-nya, mungkin ini bisa membantu ya, appearance. Mature, oke, dia sosok yang dewasa. Jadi memang nyambung ya, aku tadi bilang dia mungkin lebih tua dari kalian. Adanya perbedaan age gap juga bisa, tapi dia sosok yang dewasa, dia mature orangnya. Kemudian
long face, jadi mungkin mukanya agak panjang, jadi kayak gitu. Jadi mungkin ciri khasnya ada long face, dia mukanya lonjong, sorry. Seperti itu juga bisa. Oh, aku tadi bilang good looking dan nyambung ya sekarang. So good looking. Jadi dia orangnya good looking, dia orangnya atraktif, super super atraktif, could be handsome atau beautiful ya. Jadi cantik, tampan, menarik, bisa juga seperti itu. Oke, mungkin di sini kalian yang lebih, bisa juga mungkin kalian dapat yang lebih muda dari kalian, atau mungkin kalian yang lebih muda dari dia, tapi aku merasa di sini ada perbedaan usia yang cukup signifikan. Oke, color hair. Ya, mungkin di sini color hair, mungkin kalian suka mewarnai rambut kalian, atau mungkin di sini aku dapat energi foreigner juga bisa, karena mungkin rambutnya berwarna, atau mungkin dia seseorang yang bekerja di tentang pewarnaan rambut, atau mungkin dia bekerja yang hubungannya dengan salon, atau mungkin kalian juga bisa seperti itu, atau mungkin di sini memang warna rambutnya berbeda dari kalian, bisa juga seperti itu, atau dia suka mewarnai rambutnya, dia suka bereksperimen akan rambutnya, mungkin bisa seperti itu, atau mungkin ada perbedaan signifikan di rambutnya juga bisa. Oke, terlalu banyak ya. Oke, dan aku dapat old ya, old dan middle age. Jadi mungkin apa ya? Mungkin 30, 40, 50-an seperti itu. Mungkin umurnya bisa seperti itu, atau mungkin kalian di sini, but mungkin ini nggak bisa resonate ke semua orang. Jadi hanya beberapa, dan aku dapat kata-kata tall. Jadi mungkin dia lebih tinggi daripada kalian ya, lebih tinggi, lebih dewasa, good looking. Kemudian juga bisa dia ibaratnya di sini mix ya, mungkin kalian sebagian ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, atau dia middle age, di situ juga bisa. So take what is in it, leave the rest behind. Dan kemudian aku lihat dulu kita lihat dari inisial ya, inisialnya. Oke, so siapa yang akan kalian nikahi di masa depan? Oke. Ada D, mungkin Dani, Delta, Doni, ada blank, jadi kalian bisa mengisi apapun huruf di sini yang ingin kalian isi, mungkin seorang yang kalian manifestasikan. Kemudian ada N, Noval, Novan, atau I mungkin bisa. Kemudian Z, mungkin kalian namanya Zahra atau siapa di sini. Kemudian ada C juga. Lalu ada H, kebalik ya, I'm so sorry. Ada H, dan kemudian ada D lagi. Jadi D blank and I Z C H D. Jadi mungkin yang blank ini spesial, kalian bisa mengisi huruf A, mengisi huruf B, C, D, E, F, G, terserah. Tapi mungkin ini juga masih misterius sosoknya. Jadi mungkin namanya nggak kelihatan di sini juga bisa itu. So oke, kita lihat dari yang bentar, kita singkirin dulu yang ini. Oke, so mungkin aku ngambil yang ini ya. Oke, ada 2 yang jatuh. Oke, June. Mungkin Juni ini penting bagi kalian. Mungkin kalian akan bertemu dia di bulan Juni, atau mungkin akan ada pernikahan di bulan Juni. Tahun depan juga bisa. Lalu aku dapat ya Taurus lagi, jadi April sampai Mei ya. April spring season, jadi 20 April 20 Mei Taurus season di situ. Jadi mungkin kalian akan bertemu dia di bulan April atau Mei, atau mungkin kalian akan menikah di bulan itu juga, atau mungkin dia bintangnya Taurus, karena ada tadi aku juga bilang Taurus, atau kalian akan bertemu dia di Taurus season. Seperti itu. Mungkin Taurus Mei Juni ya Taurus April Mei Juni itu penting ya. Ya, dan Desember juga bisa. Mungkin kalian akan bertemu dia di bulan Desember ini, atau ada pembicaraan serius di bulan Desember. Ya, dan fire sign Aries, Leo, Sagittarius. So ini nyambung ya.
There's no coincidence. Jadi ada fire dan fire, ya. Passionate-nya dapat, kemudian intimasinya dapat, komunikasinya dapat, ambisinya dapat, keras kepalanya dapat. So all about it. Jadi take what resonate aja. Okay, so November juga bisa penting di sini. Jadi November, Desember. Kemudian aku dapat juga in the bottom of the deck aku dapat public places. Jadi mungkin di sini kalian bertemu di hospital, rumah sakit, kemudian di taman, kemudian di mall juga bisa, atau mungkin restoran, atau mungkin tempat umum kalian bertemu dengan dia di situ. So itu tadi untuk pile nomor 1. Kita ke pile nomor 2 ya. Thank you so much. Oke, halo yang pilih pile nomor 2 yang akan menikah dengan kalian di masa depan. Oke, nomor 2 ya. General reading dan timeless. Keep in mind this is a general reading, okay? So, kita lihat dari taronya dulu. Aku dapat The Emperor. Kemudian The Empress. Wow. Aku rasa kalian emang soulmate ya. Kalian emang, karena aku dapat The Emperor dan The Empress, kalian emang soulmate, atau mungkin kalian ini twin flame juga bisa. Tapi kalian couple gitu. Atau mungkin jika kalian percaya past life, kalian pernah menikah di past life. So kalian couple, dan sampai saat ini pun maupun ke depannya kalian akan tetap couple ya, di Empress. 34. Mungkin kalian usianya 34 atau dia yang 34, atau ada perbedaan usia 3 atau 4 tahun atau 7 tahun di sini juga bisa. Tapi dia adalah sosok yang mungkin sudah kalian kenal di sini atau ke depannya. Three of Wands juga mungkin ada LDR di sini ya, long distance relationship, dan The Hangman. Jadi oke, untuk zodiaknya sendiri mungkin Aries, Taurus, Libra dan Pisces ya. Aries, Taurus, Libra dan Pisces ya. Kayak nyambung juga di sini ada Eight of Wands. Jadi aku merasa di sini energi LDR-nya sangat besar karena aku dapat Eight of Wands dan Three of Wands. Ada jarak di sini, atau mungkin kalian teman kuliah dulu, jadi ada api unggun ya, atau mungkin kalian bergabung dalam satu komunitas. Di sini aku melihat ada perbedaan budaya ya, karena kayak ini yang pakai kimono, ini perbedaan budaya di sini. Mungkin kalian akan menikah dengan kultur yang berbeda, background yang berbeda, bahasa yang berbeda, negara yang berbeda juga bisa. Tapi aku merasa energi LDR-nya sangat besar di sini. Ya, dari tadi aku bilang ada Taurus ya. Taurus, jadi ada Taurus juga di sini. Kemudian ada Pisces, oke, nyambung with the Hangman. Pisces, Taurus, dan aku dapat Gemini, oke. So, ya, dia di sini adalah sosok yang sangat-sangat wealthy ya, karena aku dapat energi di Emperor, dan mungkin juga dia seorang businessman atau businesswoman, atau kalian yang businesswoman juga sama. Dan di sini mungkin kalian sering travel, atau mungkin dia travel untuk pekerjaannya, karena aku melihat di sini ada dua jenis kebudayaan yang berbeda, atau mungkin dua sosok yang berbeda. Bisa berbeda dari segi kultur, budaya, ras, negara, bahasa, dan lain-lain ya. Bisa juga dari segi kepercayaan, karena terlihat jelas di sini ada banyak perbedaan kultur. Atau mungkin cita-cita kalian adalah keliling dunia, traveling, dan dia pun sama. Atau dia pekerjaannya traveling untuk bisnis, traveling untuk memang liburan juga bisa di situ. Tapi dia sosok sangat-sangat pekerja keras di situ, karena aku dapat energi Taurus. Energi Taurus pekerja keras, money oriented. Kemudian dia sabar tapi dia keras kepala. Kemudian aku dapat energi Pisces ya, dia pemimpi, dia romantis, dia sabar, dia penyayang. Cuma aku dapat energi Gemini juga, jadi dia orangnya sangat cerdas, sangat berkomunikasi, atau mungkin aku dapat energi komunikasi di sini. Kalian bertemu dia online atau via sosmed, atau mungkin kalian bertemu dia saat traveling, karena aku merasa yang pilih pile 2 ini ada hubungannya dengan distance, ada perbedaan jarak di situ. Ya, dan ini mendukung sekali juga aku dapat energi The Chariot. Jadi ya mungkin kalian akan menikah dengan foreigner, bisa ya, sosok orang asing juga bisa di situ. Dan aku dapat Death Paid Off. Jadi mungkin di sini
kalian memiliki entah eh, keuangan atau mungkin masalah keuangan juga bisa ke depannya akan bisa lebih baik, atau dia akan membantu kalian dalam bisnis kalian juga bisa di situ. Jadi dia akan membukakan jalan untuk finansial kalian lebih baik, atau secara finansial dia lebih unggul dan mampu membantu kalian juga bisa di situ. Kemudian aku dapat di sini ya ini sangat mendukung ya. Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi aku bener-bener ngerasa untuk yang kalian pilih file nomor 2 ini LDR-nya besar dan sosok foreigner juga bisa. Atau mungkin kalau dia bukan foreigner, dia orang yang sama dengan kita, orang Indonesia tapi yang tinggal di luar negeri juga bisa. Atau misal pun di sini LDR, mungkin ada LDR beda kota juga bisa. Tapi aku merasa ini sosok travel yang jauh di situ dan seseorang yang sangat-sangat berbeda dari kalian. Karena aku juga dapat energi Gemini komunikasi. Jadi mungkin kalian bertemu dia di Gemini season, atau dia orangnya Gemini juga bisa di situ, atau kalian yang Gemini. Dan this could be the one you've already met the romantic partner you seek. Jadi kalian sudah bertemu dengan sosok ini, atau mungkin kedepannya kalian akan bertemu di situ, atau mungkin sekarang tahap proses untuk menuju ke sana. Karena kalian merasa di sini entah mungkin aku juga dapat energi The Hangman, maka mungkin energi stuck. Jadi kalian ngerasa stuck dan ke depan akan ada perubahan yang besar, karena di sini sosok yang akan menikah dengan kalian itu adalah sosok yang yang sangat berbeda, yang akan membuat kalian melihat dari sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda, mengenal kultur yang berbeda, mengenal budaya dan bahasa yang berbeda. Tapi kalau ini nggak resonate sama kalian, kalian bisa skip file ini. Dan aku dapat free yourself, jadi it's time to take back control of your life. Jadi untuk saat sekarang slow aja, take it easy. Pelan-pelan kamu fokus akan dirimu, pelan-pelan kamu fokus akan kehidupanmu. So kita lihat dari inisialnya dulu ya. Mungkin ada yang penting dari ini. Ada huruf C, Charlie. Mungkin bisa. Ada huruf double A ya, ada E2 ya di sini. Nah, tunggu bentar. Kemudian ada huruf J, ada huruf Y, mungkin ada huruf O juga, lalu ada huruf Z, mungkin ada huruf H, mungkin ada huruf T juga ya di sini. Entah dalam inisialnya hurufnya atau namanya M, kemudian D ya di sini. Ya, so ini mungkin penting inisialnya, atau ada huruf ini dalam namanya, atau ada huruf ini dalam hal penting hubungan dengan kalian dan dia, bisa. Kemudian dia adalah sosok yang ya, dia mungkin bisa lebih tua daripada kalian, atau di sini bisa seumuran juga, tapi aku merasa dia energi matang ya, sudah dewasa di situ dan sudah memang ingin keseriusan sama kalian. Dan memang juga di sini sangat sukses ya, seseorang yang mapan, sangat sukses, seseorang yang sangat karirnya bagus. Kemudian dia sosok yang sangat keep open mind, dia orangnya terbuka ya. Dan mungkin juga orangnya to the point, dia suka, dia nggak suka, dia nggak suka. Dan dia orangnya fast movement ya. Dia orangnya bergerak cepat. Jadi tek 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 tek, dia suka sesuatu hal yang cepat di situ. Dia multi talent ya, dia pintar, dia cerdas, dia sangat pandai untuk komunikasi. Kemudian di sini juga dia penyayang ya, aku melihat dia sebagai sosok ayah. Mungkin dia juga sudah menikah, dia pernah menikah seperti itu. Aku melihat dia sosok ayah masa depan, atau mungkin husband masa depan, atau mungkin spouse masa depan juga bisa di situ. Tapi yang jelas di sini ada LDR, ada laut, ada ocean. Jadi ada perbedaan itu. Karena aku dapat energi Pisces ya. Dia mungkin dia juga orangnya peka, intuisinya tinggi. Mungkin dia seseorang yang sangat-sangat romantis di situ. Selain romantis, dia juga penyayang, tapi dia juga sosok yang pekerja keras. Dan mungkin dia akan datang traveling ke kalian. Mungkin aku dapat angka 2, mungkin Februari itu penting buat kalian juga bisa di situ.
Lalu ya mungkin ada perbedaan usia 3 tahun, 4 tahun, atau 7 tahun, atau mungkin di sini ada usia 12 tahun, atau mungkin ada sosok yang jauh lebih tua di atas kalian juga bisa. Tapi kita lihat dari appearance-nya dulu ya. So, oke, travel. Tidak ada yang kebetulan, my dear. Aku dari tadi bilang kalian travel, travel, dan travel. So, travel ya. Oke, travel. Jadi mungkin dia akan travel ke kalian, atau kalian akan traveling ke dia, atau kamu akan bertemu dia dalam ketika kamu travel, dan dia juga travel juga sama. Tapi aku rasa kamu akan menikah dengan sosok yang berbeda budaya di sini. Budaya, negara, kultur, bahasa, dan lain-lain. Short. Oke, mungkin di sini short, mungkin kalian lebih pendek daripada dia, atau dia yang lebih tinggi dari dia, atau dia yang lebih tinggi daripada kalian di sini, atau di sini apa ya ibaratnya, dia tipikal seseorang yang suka seseorang yang lebih pendek dari dia, juga mungkin bisa seperti itu. Okay, there's no coincidence, my dear foreigner. Yeah, okay. So nggak ada kebetulan, and I did shuffle the cards, and foreigner and traveling coming out. Jadi ya mungkin memang pilih pile 2 ini kamu akan menikah dengan sosok orang asing ya, foreigner di situ. Entah bule, entah mungkin dari Middle East, entah mungkin dari actually mungkin bukan dari domestik seperti itu. Kemudian aku dapat ya nyambung lagi sih. Aku dapat family, jadi mungkin dia dari keluarga terpandang, atau mungkin dia ingin memiliki keluarga sama kamu, atau sebelumnya dia pernah berkeluarga juga bisa, atau mungkin dia orangnya family oriented, dia sangat penyayang keluarga, di situ juga bisa. Dan aku dapat long distance relationship, jadi nyambung ya, hubungan long distance relationship. Dan memang di sini juga hook nose, mungkin hidungnya mancung, sangat mancung di sini. Jadi ada perbedaan di mana dari face-nya sendiri memang dia juga foreigner, lalu long distance juga travel. Jadi memang besar potensi kalian yang milih pile nomor 2 ini, kalian akan menikah dengan foreigner. So coba kita lihat dari ini, mungkin ada tambahan ya, divine timing. Kalian akan bertemu di waktu yang tepat, atau mungkin kalian saat ini sudah mengenal dia lewat percakapan juga bisa. Ya, unlikely. Oke, ini nyambung dengan foreigner ya. Jadi mungkin dia sosok yang sangat-sangat berbeda daripada kalian, sosok yang benar-benar jauh berbeda. Jadi mungkin kayak energi yin dan yang di situ. Jadi kayak sosok yang sangat berbeda, tapi kalian tetap satu di situ. Dan aku dapat komitmen long term relationship, karena aku juga di sini dapat energi couple. Kamu akan menikah dengannya, di Emperor dan di Empress ya. Ini couple dan tidak ada yang kebetulan, foreigner, LDR. Jadi mungkin memang kalian akan menikah dengan sosok di masa depan. Ini adalah sosok yang jauh berbeda daripada kalian. Mungkin kalian lebih pendek dari dia, atau dia yang sangat lebih tinggi dari kalian, dan mungkin dia sangat mapan juga di sini, sangat mapan. Adanya hubungan jarak jauh juga di situ bisa. So kita lihat dari sini ya, mungkin ada tambahan penting. Tunggu sebentar. Ya, oke. Jadi mungkin April penting. Oke, April penting. Dan di sini juga ada Sagittarius. Ya, Sagittarius, Jupiter side. Jadi mungkin kalian akan bertemu di November atau Desember. Autumn season juga bisa. Dan Sagittarius ini mungkin 9 house ya. Jadi kalian memang sosok ini sosok foreigner, sosok orang luar. Kalau mungkin pun bukan foreigner, orang yang suka traveling, atau mungkin ada LDR di sini. So itu tadi untuk pile nomor 2. Take what resonate, leave the rest behind, and thank you so much. Bye bye. Oke, halo pile 3. Jadi kita langsung ke pile 3 ya, yang akan menikah denganmu di masa depan. Take it easy, pile 3. Oke, aku dapat
Two of Swords, ya, Two of Swords. Kemudian Queen of Cups, The Stars. Kemudian Five of Wands. Oke, aku dapat. Oke, kita lihat dari taronya dulu ya, dear. Ace of Swords, High Priestess. Oke, di sini aku dapat besar sekali energi masa lalu, karena mungkin kalian sudah kenal orang ini. Karena mungkin adanya on off, atau mungkin juga di sini entah ada pengkhianatan. Karena aku melihat mungkin dia memilih antara dua orang dan dia bingung, dan waktu itu dia melepaskan kalian. Tapi ada penyesalan di situ. Harusnya dia, karena aku kenapa ngelihat itu, karena aku ngelihat kartu The Stars ya. Entah seperti dia merindukan kalian, dia sebenarnya sosok yang manifestasikan itu adalah diri kalian. Lalu kemudian aku dapat Queen of Cups ya. Jadi mungkin karena cintamu tulus sama dia, dan itu merubahnya di situ. Karena aku ngerasa di sini energi feminimnya dominan. Mungkin kalian cukup peka, mungkin kalian juga tarot reader, atau mungkin kalian sangat suka hal-hal yang dengan spiritual juga bisa, atau intuisi kalian sangat tajam juga bisa, atau mungkin kalian anak indigo, atau mungkin kristal, atau mungkin rainbow, di situ juga bisa. Cuman aku rasa di sini mungkin kalian juga mengenal dia lewat sosial media, atau mungkin pertemanan, dikenalkan teman, atau mungkin kalian sudah kenal dia cukup lama, atau mungkin kalian pernah berpacaran dengan dia, kemudian dia meninggalkan kalian di sini karena adanya ego, adanya konflik ya. Aku ngerasa untuk yang pilih pile 3 ini agak sedih ya, nggak tahu kenapa, kayak energinya sedih aja. Jadi mungkin dia memang sosok yang kalian paling sayang, tapi juga pernah mengecewakan kalian di situ. Jadi apa ya? Bisa juga ada LDR di sini karena ada High Priestess ya, ada pesawat. Bisa juga ada energi LDR, dan apa ya? Dia sosok yang mungkin suka membaca buku, atau kalian suka membaca buku di situ. Kemudian aku dapat dia mungkin suka minum kopi atau minum teh juga bisa di situ. Sangat suka dengan minum teh atau minum kopi juga bisa. Lalu di sini mungkin kalian kayak aku dapat kucing dan tikus, kayak Tom dan Jerry. Jadi kayak ada berantem, rindu, berantem, rindu di situ ya, di situ. Dan apa ya? Ada komunikasi juga. Jadi sometimes mungkin kalian sering berargumen. Karena aku ngelihat di sini yang pilih pile ini sosok yang akan kalian nikahi di masa depan, mungkin sosok yang sudah sangat kalian kenal ya, sudah sangat kalian kenal. Di situ mungkin kalian bingung haruskah dengannya atau dengan orang lain, atau ketika kedepannya kalian dihadapkan pada dua pilihan, mungkin ada orang baru dan orang masa lalu yang datang ke kehidupan kalian. Ya, dan aku dapat energi, ya bisa juga di sini ada LDR, dan aku dapat energi Aquarius. Oke, so Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu Jupiter ya, mungkin Jupiter di situ juga bisa. Dan di sini memang mungkin saat ini kamu dan dia berpisah ya, karena aku dapat energi separation, atau kalian nggak saling komunikasi, atau dia memblokir kalian, atau kalian memblokir dia, atau ada jarak di sini ya, ada LDR juga, ada jarak, dan sama-sama saling ego ya, nggak mau komunikasi, mendiamkan diri masing-masing di situ. Tapi Queen of Cup di sini kalian saling merindukan, entah juga kalian sering berkomunikasi lewat mimpi, telepati. Ya mungkin kalian orangnya sangat peka di situ, tapi yang pasti dia merindukan kalian di sini. Ya, sometimes dia merindukan, mungkin kalian itu orangnya jahil ya, iseng, atau mungkin suka ngeprank juga bisa, dan mungkin dia rindu akan hal itu sama kalian. Jadi ada koneksi di mana aku melihat ikatan karmiknya sangat besar di sini. Jadi mungkin dia bisa karmik, kalian juga bisa soulmate, tapi koneksinya karmik, atau memang hubungan ini hubungan karmik karena kalian sangat susah melepaskan, kalian saling menunggu satu sama lain. Tapi ketika kembali pun kalian harus berantem lagi, kemudian argumen lagi. Nah mungkin ke depan seiring waktu kalian sama-sama belajar, kamu menenangkan emosi, dia menenangkan emosi, dan dia kembali dengan versi terbaiknya dia. Karena aku dapat deception di sini, jadi bisa ada pengkhianatan, ada
pretending ya, ada gaslighting, jadi berpura-pura atau menunjukkan kebohongan atau tidak jujur satu sama lain. Dan di sini ada memanipulasi seperti itu, ada dominasi, ada ego, ada bully juga bisa seperti itu di sini. Tapi untuk yang pilih file ini memang aku ngelihat hubungannya cukup berat ya. Mungkin kamu benar-benar akan menikah dengan orang yang karmik kamu di situ. Mungkin harus benar-benar sama-sama belajar lalu dipertemukan kembali dengan versi terbaik, sama-sama saling memaafkan ya. Ada aku dapat kata-kata forgiving and learning. Jadi memaafkan, kemudian melepaskan, lalu di sini juga aku dapat let go of control issue. Jadi biarkan situasi mengalir, biarkan waktu mengalir, dan be yourself. Jadi mungkin di sini ada toxic ya, ada toxic relationship di mana dia ingin mengubah kamu menjadi yang dia mau, ataupun kamu di sini mengubah dia menjadi dia mau, atau di sini ada luka di mana mungkin dia pernah menyakiti kamu, tapi kamu ketika dia kembali kamu selalu membahas hal itu, mengulang-ulang hal itu, dan membuat hubungan ini kayak rekat, renggang lagi, dekat lagi, putus lagi. Jadi kayak sometimes about on off di situ. Jadi mungkin memang butuh waktu di situ, butuh waktu untuk benar-benar sama-sama berjuang ya di situ. Mungkin juga di sini ada LDR dan ada traveling juga bisa, atau mungkin di sini dia kalau dari segi penampilan mungkin dia orangnya juga tinggi, lebih tinggi daripada kalian. Dia tampan, dia menarik, dia good looking juga bisa. Dia sangat pintar, tapi sometimes ada kata-kata manipulasi ya, karena aku dapat two face di sini. Jadi mungkin ya two face dan deception ya, ini nyambung kartunya. Jadi sometimes dia nggak jujur, entah ada kebohongan juga, entah ada luka juga di sini. Tapi memang jika kalian nggak ingin menikah sama dia, mungkin kalian bisa pilih payalang lain, atau memang ya kalian pilih jalan hidup kalian sendiri di situ. So kita lihat dari ciri-cirinya ya. Bentar. Ya, petit, mungkin kalian orangnya petit di sini. Petit ini kayak kecil, mungil. Ya, kecil mungil ya. Mungkin kalian yang di sini. Jadi kayak ada perbedaan di mana dia orangnya tinggi besar, kuat, sementara kalian petit di sini seperti itu. Dark eyes, jadi mungkin dark eyes ini ya matanya hitam, atau mungkin dark ya, gelap di situ, atau mungkin di sini sorot matanya tajam juga, karena dia entah punya masa lalu yang kadang juga entah pernah dia dilukai sehingga dia juga nggak percaya cinta, atau mungkin kalian yang di sini yang pernah dilukai juga bisa. Jadi masih ada sisi darknya juga bisa. Lalu kemudian straight hair, mungkin kalian rambutnya lurus, atau dia juga rambutnya lurus, bisa seperti itu. Kemudian at the bottom of the deck aku dapat birth. Ya mungkin dia berjenggot ya di situ. Mungkin ada jenggot, atau mungkin kalau kalian pria yang nonton ini dia rambutnya lurus panjang, cewek itu rambutnya lurus panjang kecil mungil di situ, matanya hitam seperti itu. Kemudian work, mungkin dia teman kerja kalian, atau kalian dulu pernah kerja sama dia, atau dia mantan bos kalian, atau kalian pernah kerja di satu perusahaan yang sama atau di tempat kerja yang sama juga bisa. Kemudian ya long distance relationship lagi ya, aku tadi bilang, jadi mungkin nyambung antara long distance relationship lagi. Ya, long face, mungkin dia wajahnya lonjong juga bisa, ya di situ. Kemudian kita ambil dari sini slim, mungkin dia langsing, atau dia ya langsing ya, atau kalian yang di sini. Lalu kemudian aku dapat round face juga, selain mungkin dia mukanya lonjong, mukanya mungkin bulat juga seperti itu bisa. Lalu medium to dark skin, jadi mungkin kulitnya medium ke gelap ya, bisa seperti itu. Dan average, jadi mungkin dia nggak tinggi banget, nggak pendek banget, tapi rata lah di situ. Mungkin juga untuk segi tinggi dia biasa normal di situ. So itu tadi ya. Dan aku dapat bottom of the deck 20-30-an lah mungkin ya, 20 ke atas atau mungkin 30 ke atas usianya.
Dan mungkin coba di sini. Ya, oke. Yes, ya mungkin kalian butuh waktu lama mengatakan yes, di situ juga bisa. Karma, ya aku tadi bilang ya, mungkin karena ini ada hubungannya dengan karmic relationship, kalian harus menyelesaikan karma juga bisa. Dan ring, mungkin memang akan ada komitmen ke depannya dengan sosok yang kalian sudah kenal ini di situ. Dan ya aku dapat within the next few months, jadi mungkin kalian akan menikah dalam waktu hitungan bulan aja juga bisa, atau mungkin kalian akan bertemu dia kembali dalam waktu hitungan bulan juga bisa di situ. Habis itu oke, kebanyakan. June, oke, mungkin kalian akan entah mungkin menikah di bulan Juni, atau dia lahir di bulan Juni, atau kalian yang lahir di bulan Juni. Dan oke, dan aku dapat Aries, ya mungkin memang dia Aries juga, atau kalian akan bertemu Aries season juga bisa antara Maret sampai April. Dan aku dapat Agustus, so mungkin bulan ini dia kembali kepada kalian juga bisa di situ. So kita lihat inisialnya dulu ya. Oke, aku dapat huruf P, kemudian aku dapat huruf T, lalu huruf Z, huruf huruf R, huruf A, huruf A, huruf E, kemudian F, S ya, lalu huruf B. Jadi mungkin itu inisial yang penting, tapi memang besar untuk energi yang kalian pilih pile nomor 3 ini, energi orang masa lalu atau energi yang kalian sedang dealing dengannya saat ini. So again, take what resonate, leave the rest behind. Thank you and bye-bye. Oke, halo pile nomor 4. Kayaknya aku pile nomor 4, aku mending mulai dari inisial dulu ya. Mungkin bisa langsung klik nih di situ. Baru kita lanjut ke penjelasan kartunya. Kita lihat kartunya. Oke, mungkin 2 lagi. Oke, aku dapat huruf, gini aja. Huruf E, kemudian huruf S, huruf W, lalu huruf L, kemudian huruf N, lalu huruf U, ulala, huruf O, R, dan kemudian T. Ini mungkin inisial, atau ada huruf ini dalam namanya, atau mungkin dalam nama kalian, atau ya mungkin bisa antara kalian berdua juga bisa. Oke, so E, S, W, L, O, U, and R, T. Oke, so ini dia inisialnya. Kita langsung ke taruhnya. Oke, pile nomor 4. Oke, kita lihat dari taruhnya dulu. Ten of Wands, King of Swords, Two of Cups. Aku dapat kata-kata cinta sejati ya. Mungkin kalian akan menikah dengan cinta sejati kalian. King of Wands, yap. Temperance, and the Fool. Oke. Dari tadi aku dalam hati mikir, kok nggak ada orang baru ya? Kok kayak udah kenal semua antara pile 1 sampai 3. Tapi mungkin di pile 4 ini, pile 4 ini mungkin bisa sih antara energi orang masa lalu atau energi orang baru 50-50 ya. Tapi aku merasa di sini
kalian lebih condong ke energi orang baru. Kenapa? Karena aku dapat kartu The Fool dan aku dapat nih mawar putih. Ada ketulusan di situ, ada sincere ya, ada The Fool, ada awal baru di situ. Mungkin seseorang baru kalian kenal ke depannya, atau mungkin ke depannya kalian akan mengenal dia di situ. Karena aku dapat energi Ten of Wands, mungkin kalian sudah lelah, sudah capek dengan hubungan yang mungkin kalian sering disakiti, kalian sering dilukai di situ, atau mungkin merasa kayak nih hidup aku kok gini-gini amat ya, mungkin seperti itu juga bisa. Tapi ke depan kamu nggak usah khawatir. So mungkin kamu akan menikah dengan sosok yang di sini seseorang yang sangat kuat juga bisa, dimana sangat cerdas, sangat pintar, sangat intelligent ya, dan dia mungkin memiliki kedudukan yang tinggi juga bisa. Yang jelas di sini mungkin bisa energi itu energi orang baru ya, tapi kalian harus bersabar. Temperance, mungkin dia sosok yang sangat berbeda, jadi aku dapatkan energi opposite. Mungkin dia orang yang introvert, kalian extrovert, atau dia extrovert, kalian introvert. Jadi ada energi perbedaan di situ. Dan ya seperti ini, Two of Cups ya. Kucing ini kalian lihat warnanya beda ya, antara mungkin ini orange agak belang, hitam-hitam, terus ini putih keabu-abuan. Jadi ada perbedaan di situ, tapi kalian menyatu di situ. Two of Cups, kalian saling menyayangi, saling melengkapi, saling komitmen bersama di situ. Mungkin juga kalian pernah dulu menikah, atau mungkin dia pernah menikah, pernah terluka, dan dia dulu pernah jatuh di situ, dia pernah dikhianati ya. Karena aku dapat energi Ten of Wands, ada ular di sini, so deception. Jadi mungkin dia pernah dikhianati oleh seorang wanita, atau kalian pernah dikhianati juga di situ. Jadi terlalu butuh waktu ya. Mungkin dia akhirnya memilih sibuk untuk bekerja sendiri, fokus, dan baru dia bertemu kalian di waktu yang memang tepat, di timing yang tepat sama kalian, ketika memang dia sudah siap buka hati, atau kalian membuka hati di sini. Tapi energi untuk pile ini lebih kepada orang baru di situ, tapi dia orangnya sangat passionate. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian aku juga dapat di sini energi Temperance, Sagittarius di situ. Mungkin bisa Sagittarius. Lalu aku dapat energi King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Dia orangnya sangat logika ya. Dia penyayang tapi dia logika juga. Mungkin karena dia punya juga trust issue. Jadi di masa lalu dia pernah dilukai oleh seseorang. Di masa lalu dia pernah disakiti, dikhianati. Jadi dia masih percaya nggak percaya kan cinta itu di situ. Kita lihat dari zodiaknya dulu aja ya. Dan aku dapat Neptune, oke, Pisces. Jadi memang dia juga romantis. Dia mungkin usia kalian 21, atau ada hubungannya dengan angka 3 juga bisa, atau kalian berbeda usia 3 tahun juga bisa di situ, atau kalian akan bertemu dia dalam 3 tahun ini, seperti itu juga bisa. Kemudian aku dapat Mars, which is Aries. Jadi emang nyambung ya, King of Wands dan Mars. Jadi Aries, energi Aries sangat kuat. Mungkin dia juga leader, mungkin dia sosok keras kepala, egois, dominan, lalu ya high sex drive juga bisa, ambisius juga bisa. Dan Virgo, aku ngerasa dia sosok yang perfeksionis juga bisa. Dia tampan atau dia sangat cantik, dia menarik ya. Kalau dia mungkin dari segi kulitnya mungkin dia fair to medium skin ya, cerah di sini. Karena aku dapat energi Virgo juga di situ bisa. Lalu aku lihat di sini passion, allow your heart and soul to sing with the joy. Mungkin kalian suka menyanyi di sini, atau dia yang suka menyanyi juga bisa, atau hubungan ini passionnya kuat ya. Setelah mungkin kalian sama-sama terluka dan dikhianati oleh masa lalu, kalian bertemu dan ada apa sih namanya? Ada passion yang sangat kuat, ada ketertarikan yang luar biasa. Dan aku dapat finances and career. Jadi mungkin juga kalian lelah dengan cinta, kalian akhirnya fokus dengan pekerjaan, kerja. Dia pun sama juga mungkin, karena setelah pengkhianatan itu dia akhirnya kayak kerja di situ. Atau mungkin kalian akan membangun bisnis bersama atau usaha bersama ke depannya juga bisa. Dan aku dapat heart to heart conversation.
Aku rasa sih dari energi ini mungkin kalian belum pernah bertemu dengan sosok yang seperti ini, atau dia belum pernah bertemu dengan sosok seperti kalian. Jadi kayak kalian saling melengkapi, kalian bisa saling curhat, saling mendengarkan, saling bercerita, kemudian saling percaya di situ. Karena aku dapat kedekatan yang sangat dalam di situ, deep down-nya dalam sekali ya. Kayak aku merasa feeling kalian itu ingin melindungi dia, dia pun sama, ingin berusaha untuk membuat dia bahagia, dia pun sama di situ. Dan aku dapat praktis. Jadi dia orangnya juga mungkin percaya dirinya kuat di situ, atau kalian ya, atau dia punya talenta atau kemampuan atau kelebihan yang benar-benar sangat baik di situ, dan dia bisa sukses akan kelebihan dan talenta, dan juga kepercayaan diri yang kuat, atau dia yang membuat kalian akhirnya healing, dia membuat kalian percaya diri lagi, dia membuat kalian lebih sukses ke depannya juga bisa, dia membantu kalian dalam proses healing juga bisa mungkin, atau kalian yang membantu dia, karena energinya bisa vice versa. Kemudian kita lihat dari appearance-nya ya. Party, jadi mungkin kalian bertemu dia di pesta, mungkin pesta pernikahan, pesta ulang tahun teman, atau adanya party juga bisa, ada pesta perayaan, atau kalian ke depan akan memiliki perayaan bersamanya, menghadiri sebuah perayaan juga bisa, mungkin kalian ketemu di situ akhirnya. Lalu ya public places, mungkin kalian akan bertemu dia di tempat umum, atau mungkin ada hubungan dengan misalnya kayak building, gedung, restoran, atau mungkin public umum, tempat umum lah yang kalian bisa bertemu sama dia di situ. Public places, tempat-tempat umum, mungkin airport, atau mungkin mall juga bisa, atau mungkin cafe juga bisa di situ. Online ya, mungkin kalian bertemu dia juga via online, atau ada online dating di sini juga bisa. Mungkin di awal-awal kayak ya ada komunikasi ya dari King of Swords. Jadi kalian bertemu dia online, kemudian ada online dating juga bisa, atau via sosmed. Lalu aku dapat kata-kata bisnis. Jadi mungkin dia seseorang yang memang sangat sukses di usahanya, atau dia membantu kalian dalam pekerjaan kalian, bisnis kalian, atau ada hubungan bisnis dalam relationship kalian juga bisa di situ. Average, jadi mungkin dia tingginya rata-rata lah, seperti itu, standar ya, nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu pendek juga, tapi rata-rata, atau mungkin setinggi kalian juga bisa di situ. Aku dapat lagi LDR, long distance relationship. Dia orangnya good looking, sangat menarik, karena aku juga dapat energi King of Wands, sosok yang tampan, charming, menarik, good looking, attractive, kemudian cute, mungkin dia cute ya, cute, manis, imut, lucu, something like that, atau dia melihat kalian sosok yang cute juga bisa, so sweet deh. Kayaknya kebanyakan ya, sorry, kita ulang lagi deh. I need one please. Maybe two. Aku dapat pale. Jadi mungkin kulitnya pucat, atau mungkin dia foreigner ya, atau mungkin ya ada kulitnya putih seperti itu, kayak orang bule, mungkin bisa seperti itu kalau kalian dealing dengan orang ini ya. Karena ada juga color hair, jadi rambutnya berwarna, atau kalian suka mewarnai rambut juga bisa, atau memang rambut kalian dan dia tuh beda gitu loh, bisa di situ. Dan mature, dia sosok yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih wise juga bisa. Kemudian moustache, jadi dia punya kumis nih, ada ciri khas dari kumisnya, mungkin membuat kalian oh dia nih di situ. Dan
Bottom of the deck aku dapat fair to medium skin. Mungkin tadi aku bilang di awal dia fair to medium skin ya, jadi nyambung. Jadi mungkin di sini ada foreignernya, ada bulenya juga bisa, atau memang kulitnya fair to medium bisa di situ. So kita lihat dari pesan yang lain ya, bentar. Mungkin aku ambil ini deh. Unlikely ya, mungkin sosok yang berbeda dengan kamu, atau kayak kamu nggak nyangka aja, kayak nggak mirip gitu loh, tapi kok nyambung ya. Mungkin bisa seperti itu. Wait, mungkin kamu harus menunggu, lebih bersabar ya, karena ada temperance. Sabar, sabar, dan sabar. You're ready, dan ketika kamu siap, dia akan hadir kepada kamu. Okay, so I take this one. Listen to your intuition. Jadi dengarkan intuisi kamu. Lalu recovery. Jadi coba untuk healing, atau dia akan bantu kamu healing di situ ya. Ada kata-kata healing dan yearning heart. Jadi memang kamu mungkin merindukan sosok ini, sosok yang kamu rindukan ke depannya, dan dia akan hadir di waktu yang memang timingnya tepat buat kamu. Kamu hanya harus bersabar. Oke, so kita coba lihat dari mungkin ada penting di sini. Oke, Februari, mungkin Februari penting buat kalian di situ, bulan Februari yang penting ya. Dan aku dapat Air, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi tadi mungkin ya Gemini, Libra, Aquarius, ya King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi mungkin dia Gemini, Libra, Aquarius, atau kalian di situ. Dan bulan Februari mungkin bulan penting ya. Dan aku dapat November. So mungkin November tahun ini atau November tahun depan itu penting. Dan oke, aku dapat lagi Agustus. Jadi mungkin bulan ini juga penting buat kalian di situ. So again, take what resonate, leave the rest behind. Kita langsung ke pile nomor 5. Oke, halo pile nomor 5 yang akan menikah denganmu di masa depan. Kayak kita langsung juga ngeliat inisialnya dulu ya, mungkin penting di situ. Oke, agak banyak sih, nggak apa-apa lah. Mungkin penting ya. Ada huruf N, kebalik nih. Oke, ada huruf N, ada huruf B. Oke, so huruf N lagi, double N, D, N lagi, mungkin N penting ya, aku nggak tahu di sini, tapi N-nya keluar banyak. I lagi, N, oh my god, N mungkin penting, atau kalian juga ada huruf N namanya, J dan E. Tapi kayaknya huruf N ini sangat penting karena dia muncul 4 kali di sini. So N, B, I, D, E, J. Itu mungkin penting ya. So itu inisialnya, kita langsung lanjut ke taronya, oke? Pile nomor 5. Oke, kita lihat taronya dulu ya. Justice, Ten of Wands, Queen of Wands, the Travel, the World, I'm sorry. Ace of Wands, wow, amazing. Dan Judgment. Oke, ada banyak mayor arkana di sini. Oh, enggak sih, cuma 3 sih. Ada 3 mayor arkana. Dan kita lihat juga dari zodiaknya langsung aja ya. Cancer, Capricorn, and Mercury. Oke. So, kalau lihat dari ciri-cirinya, dia sangat suka komunikasi. Suka banget. Dia orangnya extrovert. Karena aku dapat Mercury. Dan dia mungkin Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius, Libra di situ. Kemudian bisa juga di sini Leo, energi Leo-nya dominan juga di situ, atau Aries, Leo, Sagittarius juga bisa. Cancer, Capricorn juga bisa. Dia sosok yang keras kepala, pekerja keras, emosional, mungkin kadang kayak bucin ya. Bucin bisa juga. Bisa kalian atau bisa dia seperti itu. Karena udah cinta, bucin banget deh.
Aku merasa di sini mungkin sama energinya antara pile 4 dan pile 5. Aku ngerasa Oke, aku ngerasa antara pile 4 dan 5 sama ya. Tapi aku ngerasa di sini energi orang baru karena aku dapat energi as a ones. Mungkin seseorang baru kalian temui saat ini atau ke depan kalian akan bertemu dengan orang ini. Tapi aku ngeliat dia orang baru dan mungkin dia udah lama juga mengagumi kalian. Mungkin kamu nggak tahu ternyata dia udah lama menaruh hati sama kamu juga bisa di situ. Tapi dia akan mengungkapkan karena aku merasa dapat energi secret admirer ya. Baru dia akan menyatakan, dia akan mengumumkan bahwa dia akan bilang bahwa dia menyukaimu, dia suka padamu, dia mengagumimu di situ. Atau mungkin kalian satu organisasi atau mungkin kalian satu pertemanan ya, satu kelompok pertemanan, komunitas juga bisa. Tapi mungkin kamu tidak menyadari bahwa dia memendam rasa sama kamu. Aku melihat di sini energi secret admirer ya. Dan bisa juga di sini energi seseorang dari masa lalu ya. Mungkin karena aku dapat tadi energi 10 of Wands. Jadi kalau memang kalian gak dealing dengan orang baru, bisa juga energi orang masa lalu. Dia mungkin sangat passionate, sangat penyayang sih sebenarnya. Dia juga orangnya adil, tapi mungkin dulu itu kalian bertemu sama dia mungkin terlalu banyak problem, terlalu banyak masalah sehingga kalian berpisah di situ. Sehingga kalian is a big no di situ. Nggak deh, kayaknya nggak mungkin sama dia deh di situ. Tapi takdir membawa kalian kembali bersama karena kartu The World ini lingkaran ya. So kalian kembali bertemu siklus ya di situ. Dan aku dapat infinity symbol ya. Aku baru ingat kemarin angka 8 itu apa. Ternyata aku baru baca infinity symbol. Jadi simbol infinity yang nggak ada habisnya di situ. Jadi aku ngerasa di sini juga bisa energi twin flame. Jadi mungkin kalian sudah bertemu dengan orang baru, tapi nyatanya kalian masih saling merindukan juga bisa di situ. Karena apa ya? Aku dapat Mayor Arcana, The Judgment, The World, dan Justice. Jadi energi twin flame-nya besar di sini. Energi orang masa lalu juga besar bisa di situ. Mungkin di sini orang masa lalu itu kembali untuk memperbaiki. Tapi kalau memang kalian nggak mau dealing dengan masa lalu, mungkin juga bisa ini kalian close energi masa lalu membuka peluang baru di situ. Tapi bisa di sini energi masa lalu juga bisa. So, mungkin kalian merasa di sini unrequited love. Jadi ketika dulu kayak ngerasa nggak imbang, nggak stabil perasaannya, lalu kalian ya udahlah selesai done gitu loh, kita putus, kita break up, ternyata perasaan itu masih ada karena aku dapat kartu rekonsiliasi, kartu seseorang dari masa lalu mau akan kembali, kartu orang masa lalu. Dan ya karena ini hubungannya juga rekonsiliasi dan 10 of Wands, jadi orang masa lalu kalian akan kembali sama kalian dan mungkin akan memperbaiki hubungan itu. Karena aku dapat energi make the effort ya, seseorang kan berusaha memperbaiki lagi, berjuang untuk hubungan ini, kamu atau dia atau keduanya. Dan aku dapat healing, healed, healer. Jadi mungkin kalian juga di sini empath, healer, kemudian mungkin kalian juga tarot reader juga bisa di sini, atau mungkin ya kembali lagi mungkin berhubungan dengan spiritual juga bisa di situ. But seseorang yang akan kalian nikahi mungkin di sini sosok yang sudah kalian kenal, atau ke depannya kalian akan mengenal dia lebih baik di situ. Atau mungkin dia dari dulu mengagumi kalian, tapi karena kalian ada pasangan dia nggak berani. Tapi ketika misal nih kalian udah putus dan akhirnya dia tahu dan dia ingin hubungan itu sama kalian, dia ingin kembali sama kalian, dia ingin mencoba untuk mendekati kalian karena kalian udah nggak ada pasangan di situ. Atau mungkin bisa ini energinya juga bisa energi orang masa lalu yang kembali untuk memperbaiki, karena aku dapat kartu rekonsiliasi. So someone from past returning to your life, okay? Rekonsiliasi. Dan mungkin kalian healing di situ juga bisa. Okay, sorry my dear, baterai kameranya habis, jadi aku rekam pakai telepon ya, baterai handphone. Pakai handphone hari ini. Yang the last one, okay? So kembali aku bilang tadi di sini bahwa healing, healer. Jadi mungkin kamu menyembuhkan lukamu karena ada kekecewaan di masa lalu, dia pun juga sama. Dan ternyata setelah kalian
eh, menyembuhkan, kalian bertemu lagi. Ada kartu rekonsiliasi. Ya, besar mungkin kemungkinan dia orang masa lalu kalian. Atau di sini kalian sudah lelah dengan masa lalu karena kalian capek. Kalian melepaskan, ya, healed, dan akhirnya kalian membuka peluang baru itu lebih baik di situ. Karena kembali kepada kalian ya, yang kalian merasakan, apa kalian yang kembali dengan hubungan masa lalu atau orang baru di situ. Kemudian kita lihat dari appearance-nya atau mungkin clarity, mungkin ada petunjuk yang bisa membantu. Kayaknya terlalu banyak tapi nggak apa-apa. Banyak banget. Kita ulang lagi ya karena banyak banget. Mustache. Jadi mungkin dia memiliki kumis di sini. Ya, ada mustache juga di situ. Kemudian average. Jadi rata-rata tingginya mungkin rata-rata standar mungkin seperti itu. Nggak tinggi-tinggi banget tapi nggak pendek-pendek banget juga bisa. Short, mungkin kalian lebih pendek dari dia atau mungkin dia lebih pendek dari kalian, mungkin juga bisa seperti itu, tergantung mana yang resonate ke kalian. Ordinary, dia orangnya sederhana, simple, atau mungkin kalian juga ordinary, jadi kayak simple mungkin dalam segi style berpakaian atau apa. Dia orangnya ordinary, orang biasa aja, simple di situ. Dan aku dapat tattoo, mungkin dia memiliki tattoo atau kalian memiliki tattoo di sini, tattoo. Lalu aku dapat curved lips. Jadi mungkin dia memiliki curved lips. Jadi bibirnya curvy ya, kayak sound bibir yang seksi seperti itu. I don't know, like ya mungkin kayak semacam bibirnya sangat seksi. Mungkin seperti itu juga bisa. Dan aku dapat energi mature, jadi energi sosok yang dewasa. Dan the bottom of the deck aku dapat fair to medium skin. Jadi kulitnya fair to medium ya, bisa di situ. Tapi dia sosok yang dewasa dan dia mungkin bertato juga bisa. Ring, wow. Mungkin kalian akan menikah memang sama dia ke depannya karena akan ada komitmen ya. Mungkin setelah dia kehilangan kalian, akhirnya dia merasa bahwa kalian benar-benar berharga dan dia kembali untuk membawakan komitmen yang lebih baik juga bisa. Lalu not the right time, ya mungkin dulu bukan waktu yang tepat, akhirnya kalian berpisah lagi dan kalian bertemu lagi di kedepannya, seperti itu. Kemudian wait, mungkin kamu harus bersabar, tunggu, bersabar dan bersabar juga bisa. Lalu aku dapat travel, trip, journey. Jadi mungkin di sini kalian suka traveling atau mungkin bertemu saat traveling atau mungkin di sini ada spiritual journey juga bisa. Jadi kalian harus menyelesaikan karma juga bisa di situ. Atau kalian akan bertemu di saat memang kalian sudah sama-sama siap untuk lebih baik. Music, dia suka musik atau kalian suka musik juga bisa. Atau kalian bertemu saat konser musik juga bisa. Ya. A year from now, 1 tahun dari sekarang. So mungkin tahun depan kalian akan bertemu, atau dalam tahun ini menuju tahun depan kalian bertemu dengan dia. Dan bisa juga mungkin memang aku dapat kata-kata new love. So mungkin dia orang baru, as a once kalian akan ketemu tahun depan misalnya seperti itu. Atau mungkin dia orang masa lalu yang memperbaharui cintanya untuk kalian di situ. Dan coba kita lihat dari ada tambahan mungkin. Jupiter, Sagittarius, ya. Jadi abundance, good fortune. Jadi mungkin kalian akan bertemu dari Sagittarius season ya. Jupiter, kemudian dia sosok yang abundance ya. Mungkin dia sangat mapan, kemudian dia orang yang beruntung ya, karena mungkin dia memiliki kehidupan lebih baik, ekonomi yang unggul, bisa juga finansial, pekerjaan yang lebih baik juga bisa di situ. Dan Mercury, ya aku dapat double ya, Mercury dan Mercury. So dia orangnya suka komunikasi atau kalian bertemu dia via online juga bisa, atau banyak percakapan di situ. Dia orangnya intelektual,
Kemudian dia orangnya mungkin juga dia Gemini, dan dia juga orangnya di sini sosok yang sangat-sangat apa ya, kadang sarkasm mungkin ya, dia sarkasm ya, aku dapat kata-kata sarkasme, mungkin dia seperti itu. Dan dia orangnya juga straightforward to the point, sometimes pelin-pelan juga bisa gitu. Tapi dia orangnya apa ya, kalau iya ya, kalau enggak di situ. Oke, aku ngambil seven house. Jadi seven house rumah tentang pernikahan, ya kan? Pernikahan, relationship, partner di situ. Jadi mungkin dia punya seven house di Gemini atau seven house di Sagittarius juga bisa di situ. Karena atau mungkin di seven house di Neptune. Neptune berarti Pisces ya, mungkin bisa seperti itu. Dan mungkin memang kamu akan menikah sama dia karena dalam house ini, seven house mengatur tentang pernikahan, marriage, partner, kemudian hubungan ya, hubungan partnership juga bisa. Mungkin dia juga teman bisnis kalian juga bisa. Tapi di sini mungkin ini sosok yang akan menikah denganmu di masa depan. Jadi memang mungkin dalam astrologi kalian seven house-nya dia atau seven house-nya kamu itu ada yang nyambung ke dia di situ juga bisa. So ya, dan aku dapat bottom of the deck, aku dapat Sagittarius. Jadi tadi nyambung ya, karena Sagittarius dan Sagittarius. Jadi mungkin kalian akan bertemu dia di November atau Desember, di autumn season. Dan ya ini mutable sign juga, dan akan ada kebahagiaan. Tapi kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Dan oke, so itu dia. Thank you so much untuk pile nomor 5, dan thank you. Bye-bye.